Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Sidik dengan akhiran NIM 057. Ini saya akan menjelaskan apakah praktik aborsi sepenuhnya ilegal. Baik, sebelum masuk ke topik utama, di sini saya akan mengelompokkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aborsi yang ilegal atau yang legal. Jadi teman-teman semua, suatu praktik aborsi yang disebut ilegal itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia melakukan aborsinya. Misalnya, seorang perempuan yang hamil di luar nikah melakukan aborsi di luar dari aturan-peraturan yang ada, atau contohnya dalam praktik dukun yang bisa disebut dengan dukun beranak. Hanya dukun beranak saja, namun pihak atau tenaga kesehatan itu bisa melakukan praktik aborsi ilegal kalau praktik aborsi itu dilakukan tanpa mengikuti peraturan undang-undang. Jadi, siapapun di sini yang melakukan aborsi, jika melakukan aborsi di luar dari peraturan yang ada, orang tersebut, baik yang melakukan aborsi atau yang membantu melakukan aborsi atau bahkan yang menyuruh, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 346 yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana sih aborsi yang bisa dikatakan legal? Nah, teman-teman semua, aborsi yang bisa dikatakan legal itu adalah aborsi yang sah dilakukan menurut undang-undang. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyambut baik ketentuan aborsi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan seorang perempuan yang tidak diinginkan. Ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan. Jadi apa yang dimaksud sah dalam undang-undang ini adalah aborsi yang dilakukan akibat dari suatu tindak pidana juga, seperti misalnya tindak pidana pemerkosaan, yang dimana perempuan ini tidak menginginkan suatu kehamilan, namun undang-undang memperbolehkan kehamilan tersebut untuk digugurkan. Selain dari penyebab aborsi dari akibat suatu tindak pidana tersebut, aborsi bisa dilakukan jika menurut kesehatan itu akan merugikan ibu dari janin tersebut. Jadi teman-teman semua bisa ditarik kesimpulan bahwasanya aborsi itu boleh-boleh saja dilakukan jika memenuhi atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, seorang perempuan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan itu bisa melakukan restitusi berupa aborsi tersebut. Selain dari aborsi yang disebabkan oleh tindak pidana pemerkosaan, aborsi juga bisa dilakukan jika kesehatan ibu yang memiliki kandungan itu terancam. Jadi mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Mungkin dari video ini teman-teman semua bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.